Salam, apa kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian? Bersama dengan saya, Aprilianto Silitonga. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati dalam perenungan firman hari ini, supaya firman ini bisa memberkati kami semua dengan aktivitas dan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk kita membuka Daniel pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Berbunyi demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu cela, berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar niat dalam melayani Tuhan, tapi pengetahuan juga penting di dalam setiap hal. Kita perhatikan dari teks ini, ada beberapa hal yang bisa mendukung kita dalam masuk pelayanan kita. Mari kita perhatikan dari Daniel pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Ayat yang ke-4 berkata demikian. Orang-orang muda yang tidak bercela. 1. Hal yang mau dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan panggil kita untuk melayani adalah orang itu tidak bercela di hadapan Tuhan. Apa itu cela? Cela yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak pernah ada suatu rongga untuk ada kuasa gelap bisa masuk, untuk ada kehendak bebas mereka berkuasa di dalam itu, tetapi roh Allah yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari coba kita perhatikan. Saya mengumpamakan ketika kita memiliki satu rumah yang tertutup, tetapi ada rongga di mana udara bisa masuk. Itulah yang disebut dengan celah. Celah itulah yang membuat sesuatu menjadi tidak baik, sesuatu yang menjadi dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu kita tahu adalah yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik. Yang berperawakan baik, istilah perawakan baik yang digunakan di sini adalah orang yang memiliki dedikasi baik, yang memiliki karakter yang baik, memiliki yang sifat hidup yang benar-benar baik di hadapan Tuhan, yang merelakan hatinya untuk melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita perhatikan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yang ketiga adalah bagaimana orang itu bisa berhikmat di hadapan Tuhan. Ketika orang itu berhikmat, maka pelayanan yang akan dilakukan oleh dia akan berhasil. Bagaimana untuk mendapatkan hikmat ini? Kita belajar dari Salomo. Salomo bisa mendapatkan hikmat itu seperti apa? Ketika dia meminta sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika dia benar-benar mau meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya akan meminta hikmat dari Tuhan. Hidup kudus akan mendukung di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berhikmat. 3 hal ini yang menjadi pendukung ketika kita ingin melayani Tuhan. Maka ketika kita melayani Tuhan, siapkan diri kita dengan ketiga hal ini. Dan yakin percaya Tuhan akan memberkati kita di dalam setiap kehidupan hari-hari kita dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang yang tidak bercela. Kami mau menjadi orang yang berdedikasi baik, dan kami memiliki hikmat di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan luar biasa yang dari Allah. Terima kasih firman yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.